Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan melanjutkan fanfiction yang kemarin udah Mimin posting di part 6. Semoga kalian masih ada yang membacanya. Sebenarnya ini drama udah lama banget ya, makanya pas Mimin post di YouTube memang sepi view. Beda sama pas Mimin bikin di Wattpad, itu rame banget sampai yang baca sampai puluhan ribu. Tapi nggak apa-apa, Mimin nggak akan menyerah. Insya Allah kalau misalnya yang ini ada viewnya, Mimin akan bikin yang baru dengan cerita yang lain. Menyaksikan di part 6 nya ya, masih dengan fanfiction Moon Lover Scarlet Heart Trio yang season 2. Yang bagi yang belum tahu fanfiction itu apa, bisa lihat di part 1 yang Mimin udah posting beberapa pekan yang lalu ya. Selamat mendengarkan. Chapter 6 My Past. Chapter 6 Masa Laluku. Junso kecil melambai menyambut sang ibu di seberang jalan yang ikut melambai menyadari kehadiran anaknya. Sang ibu menyeberang dengan senyuman tersungging di bibir. Saat sebuah mobil berkecepatan tinggi tiba-tiba menyambar tubuh sang ibu. Ibu! Junso kecil berlari menghampiri ibunya yang berlumuran darah. Belum sempat ia sampai di mana ibunya berbaring, dua pasang tangan besar mengangkatnya menjauh. Ia merontak, berteriak sebisanya. Namun apa daya tubuh kecilnya tak bisa melawan dengan tangan kekar yang mengangkatnya. Ia hanya bisa menangis. Dan disinilah ia, sebuah ruangan mewah. Lampu-lampu kristal bergelantungan, sangat berbeda dengan rumah sederhananya, dengan lampu temaram. Seorang wanita seusia hampir sama dengan ibunya masuk. Junso menatap wajahnya dengan ketakutan. Wanita itu tersenyum. Siapa namamu? Junso, jawab Junso ketakutan. Kau mau ibumu sembuh kan? Junso langsung menatap lekat dan menunjukkan air matanya yang kembali jatuh. Turuti kata Ajuma. Junso mengangguk mantap dan menunjukkan keseriusannya untuk menuruti apa yang dikatakan Ajuma di depannya. Ya, kau ingin ibumu sehat dan selamat, berpisahlah dengannya. Junso tak begitu mengerti. Pikiran seorang anak 7 tahun tidak terlalu bisa mencerna kata yang disampaikan Ajuma di depannya. Aku berjanji akan menyelamatkan ibumu, tapi pergilah ke Amerika. Mengapa aku harus berpisah dengan ibuku? Tanya Junso sedikit takut. Itu adalah kemauan Ajuma satu-satunya. Kalau kau tidak menuruti perintah Ajuma, aku tidak akan menyelamatkan ibumu. Buru-buru Junso berlutut dan menangis sambil memegang lutut Ajuma yang di depannya. Aku akan pergi, tapi tolong selamatkan ibuku. Ajuma di depannya tersenyum senang dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengirim Junso pergi. Biarkan aku bertemu dengan ibuku dulu. Ajuma di depannya menggeleng dan Junso kembali diseret kasar keluar dari ruangan itu. Skip. Di sebuah tempat nan megah di Amerika, Junso kecil keluar dari sebuah bandara, dikawal oleh 2 orang tegap, dimasukkan ke dalam mobil dan entah dibawa kemana. Lama perjalanan buat Junso kecil tertidur. Tak berapa lama, Junso dibangunkan dan disuruh keluar dari mobil, diseret dan dijatuhkan dan langsung ditinggalkan oleh mobil tersebut. Junso berlari mengejar mobil tersebut, tapi apa daya kakinya yang kecil tak sanggup mengejar mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Junso terjerembab dan jatuh. Ia ingin menangis, tapi ia ingat kata ibunya bahwa laki-laki tidak boleh mudah menangis. Ia berdiri. Darah segar mengucur dari lututnya. Ia merogoh saku celana dan ia tak menemukan apapun selain 2 buah permen dan sebuah koin keberuntungan yang ia dapat dari ibunya. Air mata yang sedari tadi ditahannya mengalir juga. Ia tiba-tiba merasa rindu dengan ibunya, dengan pelukan ibunya. Dan air mata pun jatuh dibarengi dengan air hujan yang jatuh membasahi badannya. Ibu, rinti hatinya. Junso berteduh di sebuah halaman toko sambil memeluk lututnya. Ia mengeluarkan permen yang ada di sakunya. Tangannya yang bergetar menahan dingin berusaha membuka permen tersebut. Ia lalu melahap permen itu dengan terburu-buru. 4 orang pemuda berpenampilan beringas dengan tato-tato di tangannya dan anting-anting besar menghampiri Junso. Junso menyadari sesuatu yang tidak beres akan terjadi. Ia berdiri bersiap pergi saat seorang di antara mereka memukul Junso tepat di tengkuknya dan ia pun pingsan. Junso terbangun saat air menghempas wajahnya. Ia mengucap matanya dan ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan besar yang mirip dengan sebuah gudang tua. Dan di sana banyak sekali anak-anak seperti dirinya. Beberapa anak berdiri berbaris dan beberapa lagi terduduk sama seperti dirinya dan melihat sekeliling mempelajari situasi. Anak-anak yang berbaris satu demi satu memberikan uang pada laki-laki dewasa yang sepertinya bos mereka. Ketika ada anak yang memberikan uang yang banyak, ia lalu memberikan sepotong roti dan air. Namun ketika ada anak yang hanya memberikan sedikit atau tidak memberikan uang, maka anak tersebut dipukul sampai terjerembab dan ia tidak diberikan makanan. Junso melihat kejadian itu dengan pandangan iba, namun ia tahu sesuatu bahwa dirinya juga akan diperlakukan sama tidak lama lagi. Skip. Jadilah wanitaku, Junso memandang Hajin lekat.
Hajin buru-buru melepas pelukannya dan disambut gerakan tangan Junso yang semakin mendekatkan dirinya dengan Hajin. Hajin masih berusaha untuk melepaskan dirinya dari dekapan Junso. Lihat aku tahu aku mirip dengan kakak atau kekasihmu. Tidak bisakah aku menjadi priamu? Hajin menatap Junso dan lagi-lagi ia melihat Wangso ada di sana. Dengan sekuat tenaga ia berusaha melepaskan dekapan Junso. Lepaskan aku mohon. Junso malah semakin mendekap Hajin dan segera mencoba mencium Hajin. Hajin memalingkan mukanya. Junso lalu melepaskan dekapannya. Aku Junso, aku akan membuat kau menjadi milikku. Begitu Junso melepas dekapannya, Hajin mundur dan segera keluar dari ruangan itu. Junso kembali sendiri, ia benci sendiri. Junso lalu berlari mengejar Hajin. Ia memegang Hajin. Temani aku tidak mau sendiri. Aku berjanji aku tak akan melakukan hal tidak sopan padamu. Hajin menghempaskan tangan Junso. Ia hendak berjalan menjauh saat Junso berkata setengah berteriak. Kumohon. Hajin terdiam dari langkahnya. Ia berbalik dan melihat wajah Junso. Ia kembali teringat wajah Wangso saat ia tidak mau ditinggalkan pada waktu penobatannya jadi raja. Hajin menyadari bahwa Junso kesepian, sama dengan kesepian Wangso. Hajin kembali mendekati Junso yang kini menangis seperti anak kecil. Jangan tinggalkan aku benci sendirian, aku tidak suka sendirian. Bersambung. Nah, gimana? Udah mulai ada ya feel-nya, feel Moonlovers. Jadi Mimin itu berusaha untuk menyatukan FF Mimin ini dengan beberapa adegan yang di Moonlovers biar kerasa gitu detailnya. Buat kalian yang udah nonton Moonlovers pasti tau lah adegan-adegan ini mengingatkan pada adegan yang mana. Terima kasih sudah menonton ya, sampai nonton. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika cara bicara Mimin masih cepat seperti biasa. Mimin akan terus belajar. Sampai bertemu pekan depan di part 7 sampai part 21 ya. Sampai bertemu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.